Halo, welcome back to Aspros Auto. Hari ini kita akan mereview sebuah sedan yang diproduksi di jiran Malaysia, tapi ini juga beredar di Indonesia. Yes, ini adalah sebuah Proton Gen 2 tahun 2010. Proton Gen 2 itu diproduksi di negeri jiran Malaysia itu pada tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2012. Nah, si Gen 2 ini ada yang tipenya hatchback yang seperti yang saya bawa ini, dan ada juga yang tipe Persona atau yang versi sedannya. Dan yang masuk ke Indonesia itu hanya ada yang bermesin 1600 cc, tapi yang di negeri jiran Malaysia itu ada dua pilihan mesin termasuk yang 1300 cc. Nah, dari mesinnya, ini memang rancangannya dari Proton langsung, dan kaki-kakinya atau handling-handlingnya, ini adalah rancangan Lotus. Jadi penasaran saya, sehebat apa rancangan Lotus? Yes, pengaruh Lotus di Proton Gen 2 ini sangat terasa, terutama di bagian handlingnya. Jadi handlingnya tuh bagus, responnya cepat. Tapi kalau dibilang fun to drive, ini masih kalah dengan rivalnya, yaitu ya Honda Jazz dan Toyota Yaris ya. Terus kemudian dari perpindahan giginya juga dia agak sedikit kaku nih tongkat persnelangnya. Jadi nggak begitu enteng untuk digerak-gerakan secara cepat. Tapi koplingnya empuk. Dari pengeremannya juga bagus karena sudah dilengkapi cakram di keempat roda. Terus kemudian juga ini setirnya tuh sudah tilt steering, tapi sayangnya belum ada teleskopik. Terus pengendaraan kita itu sporty banget, jadi enak banget, ditambah dengan bucket seatnya buatan Recaro sangat-sangat menunjang untuk kita berkendara secara sporty. Tapi sayangnya memang tadi saya bilang nggak begitu fun to drive ya. Terus dari visibilitas ke depannya kita bisa melihat dengan luas, tapi sayangnya pilar A-nya ini begitu besar, jadi agak kagok ya ketika kita berbelok. Terus dari mesinnya ini menggunakan S4PH 1600 cc DOHC bertenaga 110 horsepower dan torsinya 143 Nm, dan rasanya ini karakternya memang torsi seperti Suzuki Baleno, hampir seperti ini karakternya. Dan ini ketika kita geber, ketika saya berkendara dengan ini karakternya hampir kayak mesinnya Avanza yang kalau digeber gitu, kita lepas gas, pindah gigi, itu RPM-nya nggak turun-turun gitu. Jadi lambat gitu ya. Dan ini kalau kita berkendara secara santai gitu, ini enak mesinnya, dan stop and go juga enak. Cuman kalau udah di high rev ini agak kurang ngisi ya tenaganya. Memang ini karakternya di torsi. Konsumsi bahan bakar saya bilang nggak dibilang irit juga enggak, dibilang boros juga enggak, karena untuk pemakaian dalam kota Pertalite 1 liter bisa menempuh sekitar 7-8 km. Terus kemudian untuk keluar kota itu bisa mencapai ya sekitar 1 liter itu bisa mencapai 11-12 km. Kekerapan kabin si Proton Gen 2 ini saya akui memang bagus, jadi traffic noise-nya tidak terdengar. Tapi sayangnya untuk di bagian ban itu terasa banget sampai ke dalam jiwa, sampai ke dalam kabin. Jadi terasa banget gesekan antara ban sama aspal itu kedengeran sampai masuk ke dalam. Terus kemudian suara mesinnya juga masuk ke dalam. Tapi kalau untuk suara traffic noise di luar itu nggak begitu terasa. Sekarang kita ke penampakan depannya si Proton Gen 2 yang terlihat bahwa ciri khasnya adalah di bagian headlampnya. Headlampnya itu kayak gini. Headlampnya itu punya ciri khas kalau dianggap sebuah orang gitu ya si mobil ini. Cilehnya tuh di sebelah sini, kalau ini cilehnya di sebelah sini. Gedenya. Yuk. Dan kita lihat di bagian grillnya. Grillnya itu
Ini hampir menyerupai Splash kayaknya, Suzuki Splash. Soalnya di bawahnya nih kotak, terus ke atas, makin ke atas sampai tarik ke sebelah sini kontur untuk menjadi kontur sebuah kap mesin. Ini kayak di gitu ya, ditarik gini jadi supaya nggak kaku-kaku banget lah ya. Dan di sini sudah honeycomb, di sebelah sini juga ada krom-kroman di sebelah sini, dan ini lambang kebangsaannya Proton. Dan juga kalau Gen 2 ini udah pakai fog lamp. Yuk kita ke samping. Jadi di samping nih velgnya dia pakai velg 15. Bautnya ada 4, berarti PCD-nya 4 kali berapa, I don't know. Nanti kita harus cari tahu dulu. Dan ini pakai profil ban 185/60 ring 15. Dan di sini juga ada lampu sein samping, dan bentuknya tuh bulat, kecil, lucu gitu ya, minimalis. Dan biasanya kan kalau mobil Jepang gitu itu kotak gitu ya mamanya. Kalau ini bulat, kecil, lucu gitu ya. Apakah ini terinspirasi dari Lotus? I don't know. Dan di sini lihat, spionnya itu lucu. Jadi dia nggak kaku-kaku banget. Jadi di sini ada guratan di sebelah sini ya, tuh lihat. Sini deh. Ada guratan. Jadi cute ya di sebelah sini ya. Ini detail yang keren ini. Aerodinamis mungkin ya. Dah. Nih di sebelah sini ada tambahan daging di sebelah sini. Tapi di bawahnya itu udah nggak ada tambahan daging, biasa aja. Dan semakin ke belakang, ini yang semakin menarik. Karena mobil ini semakin bahenol. Lihat deh, ini kayak menyerupai Mazda Astina. Jadi semakin ke belakang itu semakin bahe kalau orang. Bahenol itu apa ya? Semok gitu ya di belakangnya. Dan ini lihat penuh banget. Di sini ada dikasih spoiler keren, tapi ini bukan topi belakang ya. Kalau ini dibilangnya apa ya jadinya ya? Ada wiper belakang karena ini adalah tipe yang hatchback. Beda dengan yang Persona. Kalau Persona ini nggak ada wiper belakang. Dikasih rear defogger. Terus kemudian ada satu buah kecerutan di belakang. What the meaning of kecerutan? Dan ke belakang lagi. Nah, di sini identitasnya baru kelihatan. Gen titik 2 1600 cc, dan ini lambang kebangsaannya Proton. Tapi sayangnya biasanya suka ditulis ya, design by Lotus atau ini nggak ada di sini stikernya. Ada 2 buah sensor parkir, kemudian juga si bempernya. Bagus ya, materialnya bagus, tapi sayangnya ini agak kurang bagus lah ya. Terus dikunci. Nanti suruh Om Ikai aja yang buka bagasinya ya. Yuk, sekarang kita bagian interior. Masuk ke dalam interiornya, si Proton Gen 2 ini terasa banget aura sportinya. Jadi memang ini enak banget. Dan ini si setirnya, kenapa saya bilang sporty? Karena dari setirnya aja dia rancangan dari Momo. Dan ini ada airbagnya. Terus kemudian instrumen clusternya ada 2, lengkap banget. Di sebelah sini untuk masih tahun segini ya, tahun 2010, masih ada yang namanya temperatur mesin. Terus kemudian nuansa Eropa di sebelah sini juga kentara banget. Dan di bagian audionya, jangan salah, ini buatan Blopong. Bener nggak nyebutinnya ya? Blopong. Ini tadi saya coba audionya, memang enak. Tapi sayangnya kan tahun 2010 belum ada USB, belum ada aux in udah ada memang. Terus ini yang lucu lagi, di bagian bawahnya itu AC-nya, knop-knopnya itu lucu banget, jadi berjejer 3 gini ya. Berjejer 3, dan di sini ada bola biliar. Ada bola biliar, terus handbrake di sebelah sini, power socketnya ada di bawah sini. Cup holder cuma ada 2 di bagian depan, di bagian tengah aja. Untuk di bagian pintu itu nggak ada cup holder. Ada center console di sini, dan vanity mirror nggak ada di sebelah sini. Sini ada vanity mirror dan bisa ditutup, tapi sayangnya nggak ada lampunya. Dan ini kenapa sporty juga? Karena joknya Recaro. Ini memang kayak Mobilio ya headrestnya, cuman kita masih bisa nongol di sebelah sini lah. Udah sih. Dan ini memang Recaro tuh memang luar biasa, kayak yang di Opel Optima yang pernah saya review juga. Memang ini semuanya mendekap kita dengan erat gitu ya. Yuk, sekarang kita keluar lagi ke bagian bagasi. Jadi pengen tahu keluasan bagasi si Proton Gen 2. Jadi ini versi yang hatchbacknya, karena yang tipe sedannya ada di
Proton Persona. Jadi depannya sama, belakangnya berbeda. Kalau ini lebih shemok. Untuk membuka bagasi ini memang dari dalam kabin saja di sebelah kanan, dan ini tidak ada lubang kunci, jadi dari dalam doang ya. Nah, kalau Proton Gen 2 ini kayak gini, jadi desainnya hampir sama kayak Hyundai Grand Avega dan dikasih tatakan, speakernya di belakang. Dan ini luasnya ya so-so lah ya untuk tipe hatchback, tapi memang lebih besar daripada hatchback yang lain. Dan ini hebatnya dikasih lampu neon, and I say kita lihat lagi sebelah sini, tapi masih kurang luas. Ini bisa dilipat rata si joknya, dan kita bisa tiduran di dalam, dan ini dilepas aja ya. Keren kan? Oke, sekarang ke untuk nutup ini ada talinya di sebelah sini, tapi kayaknya rasanya agak-agak useless kalau enggak kejepet. Jadi ya sudah lah ya, tetap aja pakai gini. Yuk sekarang ke bagian kesimpulan. Akhirnya kita tiba di tahap kesimpulan apa yang saya pikirkan mengenai Proton Gen 2 ini. Yang pertama adalah dia desainnya memang sporty di interiornya, tapi kalau luarnya ya semok begini ya. Jadi kalau misalnya pengen berkendara secara sporty, ambil deh. Soalnya rancangan Lotus juga, handlingnya juga mantap. Terus kemudian mesinnya ini powerful untuk di torsinya, dan juga dia termasuk bundle. Tapi kalau urusan spare part agak berpikir ya sedikit ya, karena dia rancangannya Proton banget, dan memang hanya Proton aja yang menyediakan. Tapi ada beberapa bagian yang mirip dengan Daihatsu. Jadi kalau misalnya pengen beli mobil seperti ini, ikut aja klubnya, karena memang ada beberapa kota yang ada klubnya Proton. Jadi kita bisa sharing-sharing di sana. Kemudian juga ini si mobil ini, kalau kita berkendara pakai ini tuh anti mainstream banget ya. Oh ya, untuk harga jualnya tuh berkisar sekitar 60 sampai 70 jutaan rupiah tahun 2010, dan ini udah facelift, beda sama yang tahun 2008. Terus kemudian juga untuk pajaknya di daerah Jakarta itu sekitar 1,6 juta per tahun. Sekian video review dari kami mengenai Proton Gen 2 tahun 2010 ini. Apabila sobat suka dengan video ini, klik like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube untuk masukan kepada kami, sharing-sharing, ataupun koreksi kepada kami apabila kami ada kesalahan dalam pengucapan kata. Untuk itu saya Rizan, Aspros Auto, sign out.